Shalom, teman-teman PAM yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan membahas khusus tentang struktur organisasi dan uraian tugas. Pertama, ketua. Ketua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh pelayanan PAM GKI di tingkat jemaat. Organisasi ini dia mau jalan atau tidak, hidup atau tidak, anggota-anggotanya aktif atau tidak, semua kegiatan yang direncanakan itu berjalan atau tidak, itu ada di dalam tanggung jawab seorang ketua. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat. Ketua juga mengetahui dan menyetujui pengeluaran keuangan PAM GKI. Jadi setiap bendahara mau mengeluarkan uang atau ada transaksi yang memerlukan persetujuan ketua, maka bendahara wajib untuk melaporkan atau berkoordinasi dengan ketua. Jadi semua aliran uang keluar masuk itu harus diketahui oleh seorang ketua PAM. Mengganti bendahara apabila yang bersangkutan berhalangan tidak tetap. Ketika bendaharanya berhalangan, maka ketua wajib untuk mengerjakan semua keuangan di dalam unsur. Jadi kalau bendahara berhalangan misalnya keluar atau karena sakit, maka ketua wajib untuk mencatat setiap pendermaan, setiap penerimaan baik di dalam unsur atau yang kena presentasi seperti derma, tetapi juga diakonia maupun usaha-usaha yang dilakukan oleh Badan Pelayanan PAM. Jadi ada hal-hal yang butuh kebijakan seorang ketua, artinya sudah tidak ada kebijakan lain, maka ketua wajib dan memiliki hak sebagai seorang ketua untuk mengambil tindakan di dalam organisasi yang tentunya keputusan itu bermanfaat, kemudian menyelamatkan organisasi, kemudian tidak merugikan anggota-anggota atau bagian-bagian di dalam unsur PAM. Tapi kita juga yakin dan percaya bahwa bekerja di gereja ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberi kemampuan yang secara manusia kita tidak bisa mengukur, tetapi Tuhan akan memberi setiap orang yang bekerja dengan benar-benar dan mau bekerja untuk Tuhan, maka Tuhan akan beri hikmat. Seperti itu. Oke, wakil ketua. Ini tugas wakil ketua ya. Mewakili ketua apabila berhalangan tidak tetap, mendampingi ketua dalam setiap rapat, melaksanakan tugas teknis yang diberikan oleh ketua. Jadi itu ketiga poin itu adalah wajib dilakukan oleh seorang wakil ketua. Dan yang keempat, mengkoordinir seksi diakonia, pendidikan, dan kerohanian. Tugas daripada wakil ketua ini dia juga sebagai koordinator di seksi diakonia, pendidikan, dan kerohanian. Ya, tujuannya agar seksi-seksi ini bisa hidup dan bisa jalan. Kalau tidak dikontrol, tidak diawasi, tidak dimonitor, pasti seksi-seksi ini bisa mandek atau tidak bisa jalan dengan baik. Tugas seorang sekretaris selalu mendampingi ketua untuk bertanggung jawab atas kelancaran program pelayanan PAM GKI di baik di tingkat jemaat maupun di tingkat klasis. Pada saat rapat berlangsung, tugas seorang sekretaris adalah kalau tidak menjadi moderator berarti tugasnya sebagai notulensi. Jadi dia mencatat semua kegiatan yang berlangsung di dalam rapat. Semua dibuat di dalam dokumen untuk diarsipkan untuk digunakan di waktu-waktu yang lain apabila diperlukan. Bertanggung jawab atas administrasi PAM GKI. Inilah tugas utama daripada seorang sekretaris adalah bertanggung jawab atas administrasi di dalam organisasi. Jadi tugas seorang sekretaris juga sangat penting karena di dalam organisasi itu tidak terlepas dari yang namanya administrasi. Semua administrasi adalah menjadi tanggung jawab sekretaris. Bila berhalangan tidak tetap, memberikan mandat kepada wakil sekretaris. Ya, jadi sebagaimana sekretaris ini juga punya wakil, apabila sekretaris ini berhalangan,
maka tugas itu diambil alih oleh seorang wakil sekretaris. Ya, wakil sekretaris tugasnya membantu sekretaris untuk melaksanakan tugas dan administrasi PAM GKI, melaksanakan tugas-tugas sekretaris, mewakili sekretaris melaksanakan tugas-tugas sekretaris, bila sekretaris berhalangan tidak tetap. Membuat notulen hasil rapat, ya seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa di dalam sebuah rapat, tugas seorang sekretaris adalah sebagai notulen atau notulen mencatat semua jalannya rapat, siapa bicara apa, pertanyaan apa yang ditanyakan, jawabannya atau tanggapannya seperti apa, itu semua dicatat di dalam buku atau notulensi rapat. Melakukan pendataan seluruh anggota PAM GKI. Jadi di dalam organisasi PAM ini penting untuk kita ketahui jumlah atau data anggota PAM. Selanjutnya mengkoordinir seksi kerohanian, rekreasi, dan olahraga. Jadi salah satu lagi tugas wakil sekretaris adalah mengkoordinir seksi kerohanian, rekreasi, dan olahraga. Ini adalah uraian tugas daripada bendahara. Yang pertama, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan PAM GKI. Semua yang berhubungan dengan keuangan itu menjadi tanggung jawab seorang bendahara. Bukan ketua, bukan sekretaris, bukan wakil ketua, dan lain-lain. Karena bendahara punya tugas adalah mencatat semua transaksi penerimaan maupun pengeluaran di dalam buku kas umum unsur atau buku kas pembantu. Buku kas pembantu ini untuk membantu mencatat hal-hal yang sifatnya sendiri di luar dari buku kas umum. Jadi misalnya kalau derma, berarti ada buku kas pembantu khusus derma. Diakonia, harus ada buku kas pembantu khusus diakonia. Atau penerimaan-penerimaan lain seperti usaha-usaha di dalam unsur, misalnya usaha dana, berarti buku kas pembantunya tersendiri. Nah, semuanya itu nanti tergabung di dalam buku kas umum. Jadi buku kas umum ini dia mencatat semua item penerimaan maupun pengeluaran. Pada saat-saat sidang jemaat, itu laporan keuangan PAM itu harus disiapkan sebaik mungkin untuk dipertanggungjawabkan pada saat sidang jemaat berlangsung untuk dilaporkan kepada pelaksana harian majelis jemaat atau pimpinan sidang saat itu. Nah, ini satu hal yang perlu diketahui, bahwa derma itu 100% disetor. Jadi misalnya pada saat ibadah derma penerimaan derma itu 100.000, maka yang disetor ke bendahara jemaat juga 100.000. Derma itu tidak dibagi, karena ada beberapa kasus yang terjadi pada unsur-unsur itu mereka bagi dermanya. Jadi misalnya penerimaan hari itu kan kotaknya cuma satu, jadi mereka bagi mungkin 50-50, jadi 50%-nya ke derma, 50%-nya ke diakoni. Itu tidak boleh terjadi seperti itu, dan itu tidak sesuai dengan aturan pendermaan yang berlaku di MAK dan MAP, Manual Administrasi Keuangan dan Manual Administrasi Barang. Jadi harus disediakan 2 kotak, satu untuk persembahan atau derma, satu untuk diakonia. Sehingga isinya itu tidak dibagi. Jadi apa yang diisi di diakonia itu 100% disetor atau disimpan di kas diakonia, sedangkan yang di persembahan derma ini disetor 100% ke bendahara. Banyak unsur-unsur yang mungkin tidak memahami atau keliru dalam mengatur ini, sehingga mereka kadang membagi dermanya atau dermanya tidak disetor 100% ke bendahara jemaat. Itu. Semua kegiatan yang dibuat di dalam gereja ini tidak bisa kita tidak bisa buat program, tidak bisa buat kegiatan, tidak bisa buat hal-hal itu di luar daripada keputusan sidang jemaat. Karena dasar kita itu ada 4 tadi, atau dasar kerja kita gereja itu ada 4. Yang pertama, Alkitab yang adalah firman Tuhan. Yang kedua, tata gereja dan peraturan-peraturan gereja. Yang ketiga, keputusan-keputusan gerejawi. Dan yang keempat itu pedoman. Jadi di luar dari 4 ini, kita tidak bisa bekerja di luar ini. Semua yang kita lakukan harus masuk di sini. Seksi kerohanian menyusun jadwal, menghubungi pelayan dan mempersiapkan tempat ibadah.
Ya, salah satu tugas dari seksi kerohanian adalah membuat jadwal ibadah, mendata seluruh anggota PAM yang akan dikunjungi, siapa-siapa yang dikunjungi di dalam waktu ini, misalnya bulan ini, di siapa-siapa yang dikunjungi, didata dan dibuat jadwalnya. Kemudian berkoordinasi dengan majelis jemaat atau para pelayan untuk bertugas di dalam atau bertugas sebagai pemimpin ibadah di dalam ibadah tersebut. Bersama seksi pendidikan mempersiapkan materi-materi pembinaan kerohanian. Jadi bertujuan untuk membina para pemuda di dalam unsur PAM ini, maka kerohanian dan pendidikan menjadi satu untuk menyiapkan materi-materi pembinaan untuk pemuda dan pemudi di dalam PAM GKI baik di tingkat jemaat maupun di tingkat klasis. Bersama seksi diakonia melakukan kunjungan kepada orang sakit, berduka, dan lain-lainnya. Tidak selamanya pelayanan itu ada di dalam ruangan atau berbentuk formal, resmi, tetapi bisa juga pelayanan itu dibawa dalam bentuk yang lain. Jadi ibadahnya itu misalnya dibawa ke pinggiran pantai, ke bawah pohon, atau ke suasana alam yang sejuk, nyaman, untuk memberikan suasana yang baik dan berbeda, serta menarik perhatian agar pelayanan atau pemberian materi itu mudah diterima dan mudah dipahami oleh seluruh anggota PAM yang hadir atau peserta di dalam kegiatan tersebut. Ya, seksi pendidikan bersama wakil ketua mengkoordinir seluruh program seksi pendidikan sesuai keputusan sidang jemaat. Bersama seksi kerohanian mempersiapkan kegiatan pembinaan sesuai program yang ditetapkan. Jadi seksi kerohanian pendidikan ini juga mempersiapkan pendidikan kader dari MPO, LDK, LKPK, itu semua ada di dalam tanggung jawab seksi-seksi. Terutama seksi kerohanian dan pendidikan, tapi untuk pendidikan kader menjadi tanggung jawab daripada seksi pendidikan. Seksi diakonia bersama wakil ketua mengkoordinir seluruh program seksi diakonia sesuai keputusan sidang jemaat, mengkoordinir kunjungan kepada anggota yang sakit, berduka, dan lain-lain, bersama seksi kerohanian mengkoordinir kegiatan diakonia ke lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, panti jompo, dan lainnya. Nah, ini kegiatan atau uraian tugas dari seksi rekreasi, olahraga, dan kesenian. Jadi ada 3 bagian di dalam seksi ini. Rekreasi, olahraga, dan kesenian. Bersama wakil sekretaris, nah ini tugas dari atau menjadi tanggung jawab daripada wakil sekretaris. Mengkoordinir seluruh kegiatan rekreasi olahraga sesuai keputusan sidang jemaat. Ya, sekali lagi, semua kegiatan program yang dilaksanakan itu harus diputuskan di dalam sidang jemaat. Mempersiapkan membentuk tim dalam pertandingan. Jadi semua kegiatan-kegiatan berhubungan dengan olahraga, rekreasi itu menjadi tanggung jawab daripada seksi rekreasi, olahraga, dan kesenian. Baik, demikian yang dapat saya bagikan tentang uraian tugas daripada Badan Pelayanan PAM, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, dan keempat seksi kerohanian, pendidikan, diakonia, dan seksi rekreasi, olahraga, dan kesenian. Kiranya video ini dapat menolong teman-teman sekalian, memberi petunjuk, dan memudahkan kita di dalam melaksanakan tugas sebagai badan pengurus persekutuan anggota muda. Tuhan memberkati teman-teman di dalam pelayanannya. Terima kasih. Shalom.